Salah satu tema akidah yang perlu untuk didalami bersama adalah tauhid yang berkaitan dengan zat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki zat yang sempurna. Zat Allah itu suci dari semua bentuk kekurangan. Tidak ada satu bentuk kekurangan pun pada zat Allah, dan tidak ada satu bentuk penyerupaan pun terhadap zat Allah. Maka kalau kita bicara zat Allah, maka itu harus ditauhidkan, harus diesakan. Hanya Allah yang punya zat seperti itu. Lalu kalau seandainya ditanya, seperti apakah zat Allah itu? Wallahu a'lam. Tidak ada di antara manusia yang tahu seperti apa zat Allah. Hanya Allah lah yang tahu. Namun cukup bagi kita untuk mengimani apa yang ada dalam Al-Quran atau apa yang ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan zat, kita tinggal mengimaninya, percaya bahwa zat itu ada dan tidak mentakwil-takwilkan. Karena Allah yang berarti sedang memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Dan tidak mesti dianggap nanti orang yang percaya kepada adanya zat itu lalu dianggap sebagai kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluk. Itu salah besar. Karena ada banyak ayat-ayat sifat, ayat-ayat zat, sifat yang berkaitan dengan zatnya Allah. Seperti ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Lalu kata Allah, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada sesuatu yang saya ciptakan dengan kedua tangan saya? Berarti ayat ini, ayat yang mengisbatkan dua tangan. Ketika kita mengimaninya, tidaklah berarti kita sedang mentasbih. Karena kita tidak sedang menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Tetapi kita harus percaya, seperti apa tangannya hanya Allah yang tahu. Seperti apa wajahnya hanya Allah yang tahu. Dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada banyak ayat. Bolehkah ditakwil? Kalau seandainya pentakwilan itu akan menghapuskan sifat itu dari Allah, kita harus berhati-hati. Karena berarti kita menolak apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kecenderungan sebahagian yang ingin mengatakan bahwa Tuhan itu tidak berfisik. Mereka ingin lari dari sesuatu agar tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini niatnya sangat baik. Tetapi jangan-jangan dengan menganggap tidak berfisik, dia juga sedang menyerupakan Allah dengan yang lain. Saya ingin berikan analogi. Salah satu dari makhluk Allah adalah angin. Apakah angin punya fisik? Jawabannya hanya dua. Pertama, punya fisik. Lalu ditanya, seperti apakah fisiknya angin? Wallahu alam, kita tidak tahu. Kalau fisiknya angin saja kita tidak tahu sebagai makhluk, apalagi fisiknya Allah. Atau kalau dikatakan angin tidak punya fisik, lalu dikatakan Allah juga tidak punya fisik, jangan-jangan juga sedang menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau contoh lain, arus listrik punya fisik atau tidak? Jawabannya hanya dua, ada atau tidak. Kalau ada, seperti apa fisiknya? Kita tidak akan pernah bisa menceritakan karena tak pernah melihatnya. Kalau untuk makhluk saja, dan kita tidak pernah mengetahui semua bentuk fisiknya makhluk, maka jangan pernah menanyakan fisiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, meyakini ayat-ayat sifat yang berkaitan dengan zat Allah dalam Al-Quran, itu bukanlah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang tidak boleh itu adalah ketika dipahami bahwa zat-zat Allah itu sama dengan makhluk. Itu tertolak secara mutlak karena walam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ikhwati fillah, ini persoalan akidah. Kita harus benar-benar pahami secara baik, benar-benar kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ada orang mengatakan bahwa pemahaman
Allah tidak berfisik itu adalah pemahaman Rasul, mungkin dia perlu membaca ulang referensi-referensi yang dia baca. Sebab perdebatan tentang itu baru muncul pada abad kedua dan abad ketiga, yang dulu dipelopori oleh orang-orang Mu'tazilah, dan dalam persoalan sifat itu dipelopori oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Tetapi secara faktual, berdasarkan literatur yang beliau tulis di akhir-akhir kehidupannya, beliau telah kembali dari keyakinan itu dan mengikuti apa yang diyakini oleh ulama-ulama salaf. Imam-imam mazhab yang 4 itu sesungguhnya punya akidah yang sama dalam persoalan ini.